Pada tahapan ini kita akan melakukan konfigurasi di bagian project kita dengan database dan melakukan migration pada project kita. Baik, sebelumnya kita akan masuk ke bagian konfigurasi. Di bagian konfigurasi utama, kalian bisa langsung buka di file.env. Nah, di sini ada konfigurasi dasar yang memang digunakan di Laravel. Ini adalah konfigurasi utama. Nah, di sini kita lakukan misalnya di sini karena kebetulan punya kita adalah CRUD DB, jadi kita tuliskan juga di sini CRUD misalnya underscore di Laravel. Jadi kita buat database dengan itu, dan root usernya kita gunakan root, passwordnya kita kosongin saja. Kemudian kita save, Ctrl S. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan membuat database di bagian localhost di phpMyAdmin. Coba kita ini localhost phpMyAdmin. Nah, di bagian sini kita buat database-nya. Ini kita create database, kita buat database. Oke, kita buat di sini adalah CRUD underscore Laravel. Oke, kita kasih nama CRUD underscore Laravel. Kita create. Nah, di sini kita sudah punya Laravel, CRUD dan Laravel. Coba kita cek. Di sini CRUD underscore Laravel. Oke, kita sudah punya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan migrate. Jadi kita membuat tabel di bagian migration. Jika kita lihat di bagian dokumentasi, kita bisa lihat di sini. Kita ketikkan di atas, yaitu migration. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk menggunakan migration, introduction, migration, greeting migration. Nah, ini untuk membuat mengenerate migration-nya PHP Artisan make migration create user table. Seperti itu. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan ini. Mana migration ini? Kita nanti menggunakan path-nya. Nah, jadi yang di belakang ini nanti dia disebut kalau di Laravel namanya path. Oke, path option. Oke, sekarang kita buat dari perintahnya. PHP artisan min create, kita pakai path-nya. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Create table, create mahasiswa table, kemudian create mahasiswa. Oke, kita enter. Oke. Tabel mahasiswa selesai dibuat. Filenya itu adanya di bagian migration. Bisa kita klik di sini, kita pilih di bagian database. Nah, di sini migration. Nah, kita cari di sini ada bagian mahasiswa. Create table mahasiswa. Nah, di sini di file ini kita sudah dibuatkan struktur dari keperluan kita, untuk keperluan tabel yang akan kita buat. Nah, jadi sederhananya nanti kita membuat database itu di phpMyAdmin, sedangkan untuk pembuatan tabelnya itu kita percayakan di bagian Laravel, yaitu di bagian migration. Maka di sini nanti yang akan kita konfigurasi untuk melakukan atau membuat struktur dari tabelnya. Oke, sekarang kita modifikasi di bagian sini. Ini untuk bagian up-nya, untuk membuatnya, dan ini untuk bagian untuk menghapusnya. Seperti itu, kita tambahkan di sini. Dollar table. Sini kita kasih misalnya ada nama depan. Kita kasih pakai string saja. Misalnya nama underscore depan gitu ya.
Dan yang berikutnya kita tambah juga $table. Ini juga kita kasih string, misalnya saya mau lebih lengkap, misalnya ada nama depan, ada nama belakang, misalnya seperti itu. Dan di sini kita kasih nama belakang. Dan yang berikutnya misalnya kita kasih apa jenis kelamin, misalnya tabel. Nah, sebenarnya kalau untuk yang default kita bisa menggunakan tipe data enum. Tapi di sini untuk lebih mudah karena ini juga basic, kita gunakan string saja. Oke, misalnya di sini kita kasih jenis underscore kelamin. Dan yang berikutnya misalnya kita kasih ada nama agama, misalnya kita kasih string juga lah biar lebih mudah dulu. Di sini agama $table. Nah, di sini yang terakhir kita kasih misalnya alamat. Nah, untuk alamat kita gunakan tipe data teks karena nanti dia agak lebih panjang dikit. Oke, kita di sini gunakan namanya alamat. Nah, seperti ini. Untuk timestampnya ini nanti ini field dari Laravel, biasanya memang dia secara otomatis dibuatkan. Seperti ini, kemudian kita Ctrl Save. Nah, langkah berikutnya yaitu kita jalankan gunakan perintah migration. Jika kita buka di bagian Laravel juga, kalian bisa lihat di sini untuk migrationnya bisa seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini struktur yang sudah tadi kita edit. Ini ada bagian struktur dari dari migration tadi. Ini adalah migration struktur. Ini kita tambahkan tadi sudah. Kemudian untuk bagian running migration kita gunakan perintah php artisan migration seperti itu. Oke, php artisan migration seperti ini. Kita enter php artisan migrate. Oke. Nah, error ini bisa kita lihat syntax error or access point. Nah, error ini memang sering terjadi di untuk PDO exception ini memang terjadi dari versi 5.4. Nah, jadi caranya untuk menyelesaikannya kalian bisa tuliskan di sini app service provider error Laravel. Nah, dia dari versi 5.4 itu memang ini dia ada error. Nah, cara menyelesaikannya kalian bisa menambahkan ini di bagian app service provider, kalian bisa cari di sini. Jika kalian kesulitan mencarinya, kalian bisa langsung Ctrl V seperti ini. Kalian tuliskan misalnya app service provider. Nah, seperti ini. Dia letaknya di bagian apps kemudian provider. Nah, ini dia bagian apps provider. Nah, di bagian sini kalian tambahkan yaitu ini ini di bagian scheme-nya. Ctrl C, kemudian kalian paste di bagian sini. Tambahkan di atas atau di bawah juga sama saja. Di bagian use, kemudian di bagian registernya rasanya coba kita cek. Oh ya, di bagian bootnya kita tambahkan scheme default ini. Oke, kita Ctrl C, kita cek di bagian boot. Nah, di sini di bagian boot kita tambahkan seperti ini. Oke, kita paste. Nah, ini sudah selesai, kita save. Kemudian kita jalankan kembali untuk artisan PHP artisan migrate. Coba kita lihat. Ya, ini kalau kita lihat dia errornya sudah berbeda. Yang 42, ini 41. 48S.
untuk bagian base table view already. Nah, ini jadi error yang baru katanya untuk tabelnya dia sudah ada. Jadi ini kayaknya perlu kita hapus dulu di bagian table yang ada pada Laravel dari database, bukan dari ini. Coba kita cek di sini, kita pilih di bagian CRUD. Nah, ini sudah ada katanya. Ini perlu kita hapus dulu. Oke, seperti ini. Sudah, kemudian kita jalankan kembali PHP Artisan Migrate. Nah, ini sudah berhasil. Nah, jadi kalau misalnya terjadi error, kalian jangan panik dulu, kalian pahami sedikit-sedikit. Nah, ini misalnya seperti ini tadi, dia tadi sudah view already exists, itu seperti itu. Oke, ini sudah berhasil kita buat, bisa kita cek di bagian ini. Coba kita klik. Nah, ini sudah selesai. Kemudian untuk tabel mahasiswanya juga sudah kita buat. Nah, ini kita lihat strukturnya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan migrasi dan konfigurasi untuk database. Kemudian yang berikutnya nah, tapi di sini bisa kita lihat untuk standard default karena size-nya tidak kita masukkan. Jadi dia di setnya itu 191. Jadi itu dari di set oleh Laravel sendiri, dia langsung di setnya 191. Ya, harusnya kita tambahkan size-nya secara manual seperti itu di bagian ini, di bagian create mahasiswa tadi. Nah, karena tidak kita kasihkan untuk size-nya, maka dia dikasih 191. Oke, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Selamat mencoba.